Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena di video-video sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, di pembahasan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, yaitu penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, peran sahabat sebagai penulis wahyu. Dan yang terakhir, proses pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Sejarah Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ini dimulai dengan turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq, saat beliau berusia 40 tahun di Gua Hiro. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Pada saat itu, Al-Quran belum dibukukan seperti yang sekarang ini. Al-Quran dihafal oleh para sahabat dan dicatat oleh penulis wahyu seperti Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib di berbagai media seperti batu, terus pelepah kurma, tulang, dan lain-lain. Meskipun masyarakat Arab dikenal memiliki kemampuan hafalan yang kuat, namun kemampuan tulis menulis di sana masih terbatas. Bahkan Nabi Muhammad ini bersifat ummi, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sebagaimana yang telah disebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Lalu pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf itu baru dilakukan pada saat setelah Nabi wafat, itu dimulai dari masa Khalifah Abu Bakar, terus kemudian disempurnakan oleh Utsman dan Ali, dan pada masa dinasti-dinasti. Kemudian peran sahabat sebagai penulis wahyu. Pada awal turunnya Al-Quran, bangsa Arab masih tergolong buta huruf, namun mereka ini memiliki daya hafal yang kuat, sehingga mereka terbiasa menghafal syair dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menghafal, membaca, dan menjadikan Al-Quran ini menjadikan Al-Quran bagian dari sholat untuk menjaga keautentikan wahyu. Beliau menunjuk beberapa sahabat sebagai penulis wahyu seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali, Zaid bin Thabit, dan Umar dan Ubay bin Ka'ab. Penulisan Al-Quran dilakukan dengan alat sederhana seperti pelepah kurma, batu, kemudian kulit, tulang unta, dan kayu. Zaid bin Thabit ini menjadi sahabat yang paling banyak terlibat dalam penulisan, serta berperan penting dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman. Pada saat itu Rasulullah melarang penulisan selain Al-Quran agar tidak tercampur dengan hadis. Jadi Rasulullah ini sempat melarang penulisan karena takut bercampur dengan hadis. Kemudian di poin terakhir, yaitu proses pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad, penulisan Al-Quran dilakukan oleh beberapa sahabat
yang ditunjuk seperti Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, yang sudah disebutkan tadi ya. Rasulullah ini selalu memerintahkan para penulis wahyu untuk mencatat ayat sesuai petunjuk beliau setiap kali wahyu turun. Penulisan dilakukan secara bertahap di berbagai media sederhana seperti media yang disebutkan tadi, pelepah kurma, batu, dan lain-lain. Sementara para sahabat juga menghafalnya. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa penyusunan Al-Quran menjadi mushaf lengkap baru sempurna pada masa Khulafaur Rasyidin hingga Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena kekayaan maknanya, menjadikannya bahasa yang paling tepat untuk menyampaikan pesan ilahi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.